Shalom shalom saudara, selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry. Saat malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenarannya. Firman Tuhan iya dan amin, dan yang membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Dan saya yakin dan percaya kita akan dipuaskan oleh Roh Kudus dengan kuasa firman-Nya yang nyata. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa firman-Mu ya dan amin, dan itu pasti menjadi rema atas setiap pendengar firman-Mu, atas setiap orang-orang yang Kau kirim untuk membuka channel ini, dan mereka diberkati dengan luar biasa. Yang belum bertobat bisa bertobat, menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Yang belum menjadi pelaku firman sudah percaya Yesus, berikan kekuatan yang baru supaya mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan orang-orang yang sudah setia untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu, hendaklah Engkau pakai lebih lagi untuk menjadi saluran berkat dan saling menguatkan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, supaya mereka juga menjadi bagian untuk jadi alat kemuliaan-Mu, untuk memberitakan kasih dan kebenaran-Mu. Kami yakin Tuhan, banyak orang-orang yang belum mengenal kasih-Mu. Saat inilah biarlah kuasa firman-Mu ini bekerja dan mengenalkan kasih-Mu ini kepada mereka. Engkau menjamah pribadi lepas pribadi. Keimanan seseorang bukan karena paksaan. Keimanan seseorang karena Engkau sendiri yang menjamahnya. Engkau sendiri yang bekerja Roh Kudus untuk memberikan kasih-Mu yang nyata atas setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami terima firman-Mu yang iya dan amin, yang bekerja sesuai dengan yang Kau firmankan, dan Engkau yang mengawali dan yang mengakhiri. Tidak ada suatu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu, karena kuasa-Mu lebih besar daripada ilah zaman ini, dan semua oleh karena Roh-Mu. Bukan kehebatan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi karena semua oleh karena Roh-Mu yang memberikan anugerah, yang memberikan kepastian atas setiap kehidupan keimanan setiap orang, karena Engkau yang memberikannya di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semakin cinta sama Tuhan dan semakin mengasihi. Nah, ini kan sudah banyak firman Tuhan yang saya sampaikan ya. Saya akan bersaksi tentang kehidupan saya ya. Banyak mukjizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya, makanya saya harus saksikan, dan saya akan menceritakan detail dari masa kecil saya sampai saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta YouTuber ya. Pendeta untuk melayani di dalam YouTube gitu ya. Tapi saya percaya meskipun dari YouTube pun, karena Roh Tuhan itu kan di mana-mana ya, tadi bisa hadir dimanapun. Jadi saya menyampaikan di kota Surakarta ini, saya percaya di seluruh dunia pun bisa dijamah oleh Tuhan melalui channel ini. Dan saya percaya firman-Nya tidak akan kembali sia-sia dan terus akan bekerja kepada masing-masing pribadi lepas pribadi, dan kehidupan setiap pendengar firman Tuhan ini semakin dipulihkan dan semakin mencintai Tuhan dan semakin menjadi saksi Tuhan dan semakin hidupnya bermanfaat bagi sesama seperti dirinya sendiri. Maksudnya begini, supaya bisa mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Karena itu hukum Tuhan yang harus kita jalankan, supaya itu bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah pada saat kita melakukan kepada sesama kita yang kelihatan. Oke saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, pada saat masa kecil saya itu, saya anak paling kecil dari 6 saudara-saudara ya. Kakak saya yang pertama sudah kembali duluan dipanggil Tuhan, dan papa saya juga sudah dipanggil Tuhan. Kemudian tinggal mama yang tinggal sama kakak saya di Malang sekarang ya, ikut kakak saya yang keempat ya. Nah terus dari istri itu papa mama sudah nggak ada semua ya. Dari istri itu ada 4 saudara yang tinggal di Semarang, Cilacap, dan
di daerah Semarang juga, dekat Semarang ya. Kalau keluarga saya itu kakak yang nomor 1 sudah nggak ada, kakak yang nomor 2 tinggal di Malang Batu, yang nomor 3 ada di Cirebon, nomor 4 ada di Sengkaling yang sama mama saya sekarang, dan nomor 5 ada di Malang ya, di Malang kotanya, dan saya sendiri ada di Surakarta yang nomor 6. Dari masa kecil itu saya sebetulnya Kristen GKI saudara ya, masa kecil di gereja saya, karena memang di desa itu di Batu Malang itu waktu itu kan masih jarang ya gereja yang karismatik gitu ya, Pantekosta jarang ya, mungkin ada tapi saya nggak tahu mungkin ya. Tetapi pada saat saya datang ke GKI ya nggak pernah hilang itu dasar-dasar sekolah minggu, itu nggak pernah hilang, karena pengajarannya ya kayak 5 roti dan 2 ikan, terus Tuhan Yesus mengadakan mujizat pertama kali di pernikahan di Kana ya, terus apa itu pohon palem ya toh. Dan semua itu terus kayak film-film Tuhan Yesus yang mati di kayu salib gitu ya. Meskipun saya pada masa kecil itu yang favorit di kampung saya itu adalah sekolahan Katolik ya. Jadi SD, SMP itu yang terkenal Katolik yang bagus di Kota Batu itu. Kemudian SMA-nya itu SMA negeri yang bagus ya. Makanya banyak yang lari ke Kota Malang, sekolah di Dempo atau di Koryesu ya istilahnya ya. Di sama Santa Maria ya kalau yang terkenal. Pokoknya Katolik itu sekolahan Katolik favorit lah. Jadi saya itu ibadahnya secara Kristiani tetapi sekolahnya di Katolik. Dan kalau setiap apa ya lupa saya, itu mesti ada ibadah secara Katolik itu ya. Jadi saya ngikutin aja. Tetapi intinya sih sebetulnya sama aja, yaitu tentang firman Tuhan yang diajarkan. Lah pertumbuhan itu lah saya masih ingat namanya pendeta Pak Juminto. Nah itu sama Tante Steny, yaitu gereja sidang jemaat Pantekosta di Batu itu kalau nggak salah, sidang jemaat Allah kalau nggak salah ya, gereja sidang jemaat Allah itu pertama kali saya datang ibadah yang pakai alat musik komplit gitu ya, nyanyi itu ya. Nah disitulah saya mulai merasakan seneng, sukacita saya, loh kok enak ya ning gereja ini Pak enak nyanyi neng ini ya. Nah tetapi yang namanya anak kecil ya masih SMP kalau nggak salah itu ya, saya ya masih SMP menuju SMA atau gimana, jadi ya masih gitulah, belum sempurna lah, pemikiran belum dewasa juga gitu ya. Jadi ya udah ubyang-ubyung aja pokoknya, sepenting ke gereja seminggu sekali, perbuatan dosa tetap dijalani ya toh, wong namanya rohaninya belum matang gitu ya. Terus itu waktu saya itu ke GKI, Om Juminto sering begini, ayo Bunsan gitu kan, nama Cina saya kan Bunsan, ayo Bunsan datang ke gereja supaya cinta Tuhan Yesus ya toh. Sekarang kalau nggak salah pendeta Pak Juminto itu sudah dipanggil Tuhan juga kalau nggak salah ya, sampai saya belum tahu, tapi kayaknya sih seperti itu, berita-beritanya dengarnya begitu. Dan dia sudah pindah ke GBI, Gereja Bethel Indonesia di Batu, yang megang sekarang istrinya Tante Steny ya. Nah itu orang-orang kenceng di dalam Tuhan ya, itu ya termasuk Om Ben yang main piano itu ya, yang punya anak sekarang nikah sama Wen itu siapa itulah, dulu presenternya olahraga di Antv itu ya, lupa saya namanya itu ya, itu tetangga saya itu. Nah setelah proses itu saya lulus sekolah, saya nggak mau melanjutkan kuliah ya, wis pokoknya badminton sing apa, wis pokoknya hidupnya hanya untuk dunia gitu ya. Terus akhirnya saya kerja di satu perusahaan besar di Indonesia di Purwokerto. Kakak saya yang memberikan rekomendasi untuk masuk di sana, karena kakak saya lebih dulu masuk di sana.
Kemudian saya berjalan 1,5 tahun kalau nggak salah, hampir 2 tahun lah kalau nggak salah itu. Terus saya keluar karena saya dapat panggilan oleh Tuhan itu. Saya datang ke gereja kecil, terus nggak tahu kenapa kok Tuhan gerakkan saya datang gereja kecil itu, ya mungkin salah satunya untuk mendapatkan jodoh yang sekarang menjadi istri saya itu. Terus kemudian saya dibentuk oleh keluarga dari istri saya itu semakin cinta Tuhan. Saya dulu terus terang aja iman ya pokoknya minggu ke gereja ya toh, lain hari ya bukan urusan gereja, urusan duniawi begitu ya saudara. Nah, terus dipanggil Tuhan sampai saya ke Semarang, terus kerja di Semarang, dicarikan kerjaan sama kakak ipar ya, kakaknya istri saya, kerja di Mega Rubber. Terus habis itu pelayanan di gereja sampai akhirnya ya banyaklah di Purwokerto pun itu sebetulnya pelayanan saya banyak, sehingga sampai mempersatukan ekumeni ya dulu ya, antara gereja-gereja semua gitu ya. Kebetulan saya sempat melayani di sana, sempat mendatangkan Robert and Lea waktu itu ya, terkenal tahun berapa itu lupa, di Purwokerto itu ya, sama kaum muda sama gerakan ekumeni di Purwokerto itu ya. Terus setelah itu selesai semua, terus saya merasa dipanggil Tuhan. Terus akhirnya saya keluar dari perusahaan besar itu di Purwokerto. Saya keluar, saya sekolah di Semarang, di sekolah Alkitab tempatnya Pak Timotius Subekti. Nah, itu programnya kuliah aja belum selesai juga, saya sudah melarikan diri dan saya kerja lagi, kerja dunia saudara. Pokoknya sebetulnya Tuhan panggil, tetapi saya itu melarikan diri terus saudara. Melarikan diri sampai ya perusahaan-perusahaan besar semua yang ada di Indonesia yang saya masuki ya. Terus akhirnya saya sampai di Solo, terdampar di Solo, masuk di perusahaan Konimek itu saudara. Nah, saya melayani di satu gereja ya mungkin orang cukup kenal lah dengan Pak Pendeta Obaja ya. Sempat pelayanan di sana berapa tahun. Terus habis itu saya pindah, ditugaskan di Malang. Nah, saya sudah nggak ke gereja di Solo lagi. Nah, sejak saat itu gereja dibangun jadi besar. Ya tahu sampai sekarang Ersade gerejanya besar banget. Ya, saya masih beribadah menjadi jemaat saja di sana. Nah, setelah itu saya sampai sekarang akhirnya berusaha untuk bekerja. Saya gini prinsipnya itu nggak pengen minta-minta, karena Tuhan ajarkan itu prinsipnya lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi saya pengen ini kalau diberi orang ya harus bekerja gitu. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak mau dikasih uang gitu loh. Meskipun saya jadi hamba Tuhan selama ini pelayanan ke desa-desa, ke rumah-rumah gitu ya, doain orang dan sebagainya, saya nggak mau dikasih uang, justru saya biasanya yang membagi berkat gitu ya, karena memang kata Tuhan lebih berkat memberi daripada menerima, dan itu saya terapkan sampai sekarang apapun yang terjadi ya. Jadi saya seringnya bekerja pun kalau saya itu memang nggak bisa orangnya. Jadi kalau kerjaannya cuma sepele gitu, nanti dibayar orang gitu, rasanya kayak aduh kasihan ya, cuma kerja gitu doa yang bayarnya kok mahal gitu loh. Saya seringnya seperti itu. Memang saya orangnya nggak bisa, makanya saya kepingin ya kerja yang nyata aja lah. Nanti sampai Tuhan berikan saya pekerjaan, dan saya dalam pelayanan di YouTube ini pun saya ya karena panggilan Tuhan aja gitu loh. Sudah banyak pengalaman firman Tuhan yang sudah menjadi rema di dalam setiap kehidupan saya, nggak pernah saya bagikan. Akhirnya di channel YouTube ini ya sudah mungkin 100 khotbah sudah ada, tapi nggak apa-apa, itulah pengajaran-pengajaran Tuhan yang sudah saya alami bersama Tuhan. Dan banyaklah ya mujizat-mujizat Tuhan selama di Purwokerto itu, pelayanan pelepasan orang-orang ngeri-ngeri kerasukan setan dan sebagainya itu ya. Ya banyaklah pelayanan-pelayanan yang seperti itu. Tapi terus terang jujur, saya melihat memang Yesus itu luar biasa ya. Jadi kalau
kita saudara yang dikasihi Tuhan, yang belum cinta Tuhan Yesus, yang belum dijamah Tuhan, saat ini belajarlah mengenal Yesus ya, karena Dia Allah yang luar biasa. Dan saat ini saya kepingin juga menyampaikan ya, apa yang setelah saya sampaikan itu di dalam setiap pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan, itu imani dan lakukan firman-Nya. Pasti saudara nanti akan mendapatkan buah daripada firman-firman yang Tuhan telah ajarkan melalui kehidupan saya, yang sudah saya sampaikan. Contoh begini saudara, pada saat kita sekolah di SD ya, sekolah di SD, SMP atau SMA atau TK, itu semua guru-guru kita itu kan ngajarkan ilmu. Lah ilmunya itu kita terima, kita pakai sampai sekarang. Benar enggak saudara? Ya kan, kadang kita malah lupa dengan gurunya. Ya, yang memberikan kita, mengajar kita sudah sukses, kadang kita malah lupa sama gurunya yang dulu ngajar ABC 1 2 3 gitu ya. Terus yang ngajar ilmu matematika, bahasa Inggris, kadang kita ingat cuma jahat, itu guru jahat, itu guru api, itu gitu aja. Lah kadang kita lupa sama yang memiwiti kita sampai kita bisa sukses itu ya. Nah itu kadang ya, itu makanya Tuhan ingatkan lagi, ayo saudara, ingatlah masa-masa lalumu, kalian dibentuk sampai tua ini, sampai punya bisa rumah tangga semua ini, banyak orang-orang yang berjasa, terutama orang tua kita. Dari kecil bayi kita dilahirkan sampai kita dipelihara sehingga kita bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang luar biasa. Kalau dihitung-hitung secara materi sudah nggak bisa dihitung saudara. Udah kalau menurut saya balas orang tua, balas orang-orang yang berjasa itu, kalau memang kita sementara ini belum diberkati secara materi, ya harus kita paling tidak mendoakan guru-guru kita. Ya karena orang-orang yang berjasa sama kita itu sangat banyak. Kita nggak bisa berdiri sendiri saudara. Ya kita nggak di hutan. Kalau di hutan mungkin kita bisa berdiri sendiri, bisa usaha sendiri tanpa pertolongan orang lain. Tetapi kenyataannya mulai besar sampai besar ini pun kita selalu memerlukan pertolongan orang lain. Coba bangun rumah, nggak dibangunkan orang, ya kita nggak bisa punya rumah. Ya toh, listrik nggak dinyalain oleh PLN, oleh negara, ya kita nggak bisa punya listrik gitu ya. Makanya semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Hendaklah kita menghargai, menghormati orang-orang yang sudah berjasa kepada kita. Jadi kesaksian saya ini ayo mengingatkan kita kembali ke masa lalu, supaya kita ingat bahwa diri kita bisa sampai saat ini bukan karena kehebatan kita, karena pertolongan karunia-karunia sesama kita yang berbeda, sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Coba kita nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada tetangga, nggak ada orang-orang teman kerja, nggak ada lah, itu pasti kacau lah hidupnya, pasti nggak bisa sampai saat ini seperti ini gitu loh. Makanya ayo saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa kebaikan-kebaikan mereka itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi kita untuk kita semakin cinta sama Tuhan. Dan kita harus menghargai mereka, menghormati mereka, paling tidak mendoakan mereka ya, guru-guru kita masa kecil ya toh, teman-teman kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita ya toh, saudara-saudara kita yang pernah kita jumpai semualah. Sampai proses pernikahan saya aja, saya ingat kakak-kakak saya itu datang ke Purwokerto untuk ikut melamar. Itu kan mereka semua berjasa luar biasa. Makanya saya sebetulnya terharu dengan hal-hal masa lalu yang sudah Tuhan berikan sama kita, termasuk pendeta-pendeta saya yang mengunjungi ke rumah. Saya nggak mau ke gereja gitu ya, mereka mau datang. Cik Moi mungkin yang ada di Magelang ya sekarang ya, mungkin pelayanan, nggak tahu pelayanan apa Cik Moi. Saya masih ingat lah hamba-hamba Tuhan yang dipakai-pakai Tuhan ya sampai saat ini ya. Salam juga untuk Pak Sundoro ya yang ada di sekolahan Gereja Alfa Omega Semarang, juga sahabat-sahabat saya yang ada di Alfa Omega dan sekolahan saya angkatan kedua ya, yang sekarang ada Pak Pendeta Yayu yang ada di Solo juga sama-sama saya itu angkatan pertama dari sekolah
Alfa Omega di Semarang. Ya, terima kasih juga untuk Pak Timotius Subekti dan juga gerejanya Pak Petrus Agung yang membuat kerohanian semakin maju, juga Pak Obaja, juga Pak Dodi ya, yang sudah memberikan istilahnya pengalaman-pengalaman rohani, juga Pak Karti, Mas Mardiono dan Ko Egim. Itulah tim musik saya yang dulu awal-awal gereja El Shaddai masih 2-3 tahunan itu ya. Pelayanan saya di sana. Nah, saya berterima kasih lah. Pokoknya semua orang-orang yang pernah hubungan dengan saya, terbentuklah karakter saya sampai saat ini yang cinta Tuhan ya. Oke, demikian sementara kesaksian saya. Sebetulnya panjang ya, kalau disaksikan itu terlalu panjang, masih panjang, tapi nggak apa-apa lah, kiranya firman ini bisa menjadi berkat dan kekuatan kita ya. Nanti bisa disambung lagi apa yang sudah saya sampaikan di dalam firman-firman saya itu di One Way Ministry. Biarlah kita imani dan kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang bekerja, Roh Kudus sendiri yang bekerja atas kita. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami pada pada panjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di season berikutnya. Sebetulnya kesaksian saya masih panjang, nanti kalau kepingin ya bisalah kita WA-WA atau kita call lewat WA atau gimana, nggak apa-apa ya saudara seiman. Ayo maju bersama Tuhan Yesus, kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, haleluya.